Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Prototype Crane berbasis IoT dengan saya Sukmar Rehatul Nur Imamah dengan NRP 31101717032. Saya Abdul Aziz Rivaldi NRP 31101171039. Dan saya Taufik Hidayat dengan NRP 31101711048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Rivaldi dengan NRP 39 selaku divisi mekanik pada proyek ini. Nah, berikut adalah mekanik dari proyek kami. Kami berencana untuk bisa menyusun proyek kami hingga 3 sumbu, yaitu XYZ. Namun karena keterbatasan finansial, maka kami hanya bisa membeli dari part untuk menyusun 2 sumbu saja, yaitu sumbu X dan Y ke atas. Nah, berikut video dari mekanik proyek kami. Nah, ini part yang ini kita buat dengan CNC, mesin CNC dari plat dengan ketebalan 5 mili. Kemudian ini bagian ini kita menggunakan laser cut dengan akrilik tebalnya 5 mili sama. Kemudian kita menggunakan V-wheel dan juga V-belt untuk penggeraknya, untuk rodanya. Ada lead screw juga untuk penggerak ke atas dan ke bawah. Yang V-wheel dan V-belt tadi itu untuk menggerakkan ke samping. Untuk bahan dari proyek kelompok kami adalah bahan utamanya itu aluminium profile. Dan tadi untuk aluminium profilenya yang membentang ini itu 20 kali 60. Ini 20 kali 60 juga, panjangnya 1,5 meter. Kemudian untuk ke atasnya ini 20 kali 20 dengan panjang 1 meter. Lead screw-nya ini 1 meter juga. Ya, sekian dari saya, dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmar Rehatul Nur Imamah dari NRP 31101711032. Di sini saya bagian elektrik. Di sini kami menggunakan microcontroller Arduino Mega dengan driver motor A4988 serta menggunakan RAM-SIL 1.4 dan power supply 12 volt dengan arus 3 ampere. Sebagai pengaman untuk batas maksimum dan minimum, di sini kami menggunakan limit switch, dan untuk motor kami menggunakan NEMA 17 stepper motor dengan dimensi 42 mm dengan tegangan 12 volt dan arus 1,5 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat dari kelompok 3. Saya bagian programming pada proyek kali ini. Di sini kami menggunakan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu C++ itu sendiri untuk memprogram Arduino-nya, yaitu pergerakan dari stepper motor. Lalu untuk komunikasi dengan Android-nya kami lewatkan menggunakan Python. Di sini kami menggunakan WebSocket untuk melakukan komunikasi. Lalu untuk di bagian Android-nya kami menggunakan Java dan IDE-nya menggunakan Android Studio. Di sini terdapat kami membuat library kami sendiri untuk membuat kelas stepper dengan fitur-fitur step pin, selection pin, enable pin, limit switch min dan limit switch mark untuk
keamanan dari steppernya agar tidak melebihi batas. Lalu ini ada untuk directionnya, lalu ada pengaturan untuk maksimal jarak sentimeternya, dan kami juga menggunakan konversi dari jumlah step ke dalam sentimeter. Dan di kelas ini juga dapat menampung posisi saat ini stepper itu sendiri. Kami juga menambahkan fungsi untuk membuat dua stepper menjadi satu eksis. Jadi di sini jika kami menggunakan dua stepper untuk eksis X, kami bisa menggunakan X di sini dan E0 di sini untuk digabungkan menggunakan perintah join. Pakai perintah join di sini. Dan selain itu ada fungsi-fungsi yang kami berikan untuk inisialisasi, disable enable, lalu kecepatan dari steppernya, lalu bisa mengubah maksimal jaraknya karena titik EGZ pasti saja tidak sama, lalu bisa mengetahui saat ini maximum distancing-nya itu berapa, lalu bisa memberi perintah berupa step langsung atau memberikan perintah jalan berupa sentimeter langsung dan sebagainya. Home, reset, ada step sync di sini. Maksudnya di sini adalah jika X dan Y itu digerakkan bersama-sama, tidak bergantian. Jadi seumpama ada perintah X 20 dan Y 20, maka stepper X dan Y itu akan bergerak secara simultan, secara bersama-sama, dan start bersama-sama dan berhentinya di saat yang sama juga. Selain dalam bentuk step, kami juga menggunakan bentuk sentimeter. Lalu kami menggunakan parsing data, hanya baru simple seperti ini, ada X, Y, Z seperti G-code. X lalu koordinatnya berapa, lalu Y koordinatnya berapa, dan Z koordinatnya berapa, dan juga perintah untuk home, untuk kembali ke home masing-masing. Lalu di bagian Pythonnya kami pastikan yang pertama kami menggunakan URL open ini untuk koneksi, mengecek koneksi internet, lalu async IO ini untuk library WebSocketnya, JSON ini untuk komunikasinya, paket data biar gampang dikirimkan dari Android ke Python maupun sebaliknya, dan serial ini untuk komunikasi dengan Arduino-nya. Di sini kami juga menerapkan username dan password juga agar alat ini tidak diakses sembarangan orang. Lalu di bagian Androidnya kami mempunyai 3 halaman utama, yaitu halaman splash ini hanya untuk tampilan awal aplikasinya agar sedikit lebih menarik. Lalu ada halaman untuk koneksi, yaitu mengisi alamat IP server dan username passwordnya. Ada fitur untuk menyimpannya ataupun tidak menyimpan username password, lalu login. Dan juga yang terakhir adalah activity stream. Nah, di sini adalah tampilan untuk melakukan job manual pada robot sesuai titik ini. Scalingnya bisa job manual up, down, left, right, bisa juga ke koordinatnya langsung. Untuk tampilan di Androidnya seperti ini. Maka di belakang ini sudah bisa berjalan. Secara simultannya seperti ini.
seperti itu. Pertama dia akan melakukan home kalibrasi untuk posisi awal. Ada 3 fungsi untuk menjalankannya. Yang pertama itu berdasarkan scalingnya, yaitu jarak maksimal di jarak maksimal horizontal dan vertikalnya. Lalu ada jok manual atas bawah, dan juga langsung koordinat posisinya. Ini dalam bentuk cm. Contoh ini untuk posisi horizontalnya kami set ke 1 meter dari sebelah kiri dan 10 meter dari atas, 10 cm dari atas. Klik go. Dan tepat posisinya di situ. Ya langsung. Enggak usah.